Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BKPM, yang kami hormati Bapak-Bapak Eselon 1, Ibu dan Bapak Eselon 2 di lingkungan BKPM, dan tentu Bapak dan Ibu Kepala DPM PTS. Totalnya sekarang sudah hampir 500 Pak Kepala, jadi hampir 90% hadir pada kesempatan siang ini, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, untuk bersama-sama konsolidasi dan pengarahan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga semua sudah semangat, dan mengawali acara langsung saja kita akan bersama memberikan kesempatan untuk Bapak Kepala BKPM menyampaikan arahannya. Kami silakan, Pak. Baik, terima kasih Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak-Bapak pejabat Eselon 1 lingkungan BKPM, staf khusus, Tina, lebih khusus kepada kepala-kepala dinas, DPM PTSP Provinsi, Kabupaten Kota semua. Apa kabar semua? Saya yakin semua dalam keadaan sehat dan salam sehat. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan dulu beberapa informasi terkini. Pertama, hasil rakor investasi kita dari bulan Februari 2020, khusus untuk dana DAK, sudah ketok palu dan sekarang tinggal juknisnya aja yang mau diturunkan. Provinsi mendapat 2 alokasi anggaran. Dapat dana dekon dan dapat dana DAK. Kalau kabupaten punya dapat dana DAK. Jadi tugas saya sebagai kepala BKPM pertama yang ditugaskan oleh kepala-kepala dinas kabupaten kota sudah saya tunaikan dengan baik. Jadi semua udah jalan. Yang penting pakai baik-baik aja. Ya, itu aja. Jangan buat masalah. Dan sudah kami minta kepada Deputi Dalaks agar peruntukannya untuk tahap ini tidak usah bikin infrastruktur. Pakai untuk konsolidasi internal, ngecek sistem, terus dipakai untuk ngecek perusahaan-perusahaan. Jadi tidak ada fisik. Hati-hati aja, jangan sampai SPPD terlalu banyak daripada kegiatannya. Baik, Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan dulu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Waduh, saya kasih naik kursi dulu. Kursinya pendek kali. Yang pertama, siapa yang ribut? Yang pertama, bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerjaan ini atau Cipta Kerja ini didasari atas beberapa pertimbangan objektif. Suruh mereka stop dulu dong. Yang pertama adalah hari ini saudara-saudara yang ingin mencari lapangan kerja, existing itu kurang lebih sekitar 6.900.000, kurang lebih 7 juta lah. Angkatan kerja per tahun 2,9 juta. Ini yang tamat SMA, yang tamat SMK, kemudian yang selesai perguruan tinggi. Ditambah lagi dengan di era pandemi COVID yang dikenakan PHK, itu 3.500.000 yang terdaftar secara sah. Tetapi yang tidak terdaftar secara sah itu kurang lebih sekitar 5 juta. Jadi total pengangguran akumulasi dari pandemi COVID, angkatan kerja per tahun, dan yang existing itu kurang lebih sekitar 15 juta. Kondisi ini kemudian kita mulai berpikir, harus bagaimanakah saudara-saudara kita ini mendapat lapangan pekerjaan. Tidak mungkin 15 juta ini akan direkrut semuanya di pegawai negeri. Atau
menjadi TNI Polri atau menjadi pegawai BUMN. Sementara tuntutan dan perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 adalah negara harus menyiapkan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya secara baik. Maka kemudian pintu masuk untuk bagaimana saudara-saudara kita ini mendapat lapangan pekerjaan adalah pasti lewat dunia usaha. Nah, dunia usaha ini pasti investasi. Baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Baik investasi besar maupun investasi kecil, yaitu UMKM. Namun untuk mempercepat proses itu, kita tahu kondisi objektif kita bahwa aturan kita ini tumpang tindih antara kabupaten, kota, provinsi. Ego sektoral terjadi antara kementerian, lembaga. Harga tanah kita yang mahal. Kemudian harga upah buruh kita yang setiap tahun tingkatannya itu 8,5%. Terbesar, tertinggi di Asia. Dan tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia itu urutan 73. Kalah kita dari Vietnam, kalah kita dari Thailand, kalah kita dari Malaysia dan Singapura. Bahkan oleh lembaga, salah satu lembaga survei dunia yang baru dirilis kemarin bahwa kita Indonesia adalah negara urutan pertama terruet untuk mengurus izin usaha. Jadi nomor pertama terruet, bayangkan coba. Maka undang-undang untuk pertama menyelesaikan ego sektoral. Jadi dengan undang-undang ini di kementerian lembaga tidak ada lagi ego sektoral. Karena semuanya sudah dipangkas dengan izinnya semua pakai elektronik. Dan semuanya harus masuk dalam OSS. Yang kedua, ini juga untuk memangkas agar tidak terjadinya tumpang tindih aturan antara kabupaten, kota, provinsi. Namun izin yang ada di daerah itu tidak dicabut ke pusat, itu tidak ada. Jadi izin tetap yang kewenangan provinsi tetap ada di provinsi, izin yang di kabupaten kota tetap di kabupaten kota. Jadi tidak ada satupun yang ditarik. Cuman kita sertakan dengan NSPK-nya. Jadi dulunya kan kalau mau contoh katakanlah kalau mau izin lokasi. Kalau izin lokasi itu hanya Bapak-bapak kepala desa PMPTSP dan Pak Bupati yang tahu kapan itu izin lokasinya keluar. Nah, kalau sekarang izinnya itu silakan Bapak-bapak mainkan, tetapi ada waktunya dan itu juga semua berbasis elektronik dan via OSS. Kalau dulu tidak ada batas waktunya, sekarang ada batas waktunya. Katakanlah contoh, izin lokasi NSPK-nya 1 bulan. Kalau 1 bulan itu bapak-bapak dan ibu atau bupatinya tidak mengeluarkan, maka otomatis nanti sistem OSS itu yang akan mengeluarkan. Karena dianggap tidak ada konfirmasi dan disetujui. Itu contohnya begitu. Kenapa ini dilakukan? Supaya ada pengusaha itu kan butuh kepastian, kemudahan, kemudian juga adalah efisiensi dan transparansi. Nah, undang-undang ini sebenarnya juga mencegah terjadinya potensi korupsi. Kita tidak bisa lagi ketemu dengan pengusahanya langsung. Jadi ini semua lewat elektronik. Nah, tetapi untuk daerah masih bisa lah ada waktu untuk pencet silat di situ. Contoh katakanlah izin lokasi 1 bulan, ya pencet silat lah dalam waktu 1 bulan itu. Jangan pencet silat di luar 1 bulan itu, nggak bisa nanti. Apalagi bupati nanti atau gubernur bilang, oh tahan dulu karena belum jumpa. Mainkan di 1 bulan itu. Kalau udah lewat 1 bulan, goodbye. Itulah OSS mengeluarkan. Nah itu contohnya. Jadi dan memang ini cara injak kakinya beda ini. Muatan injak kakinya pasti berbeda dengan tidak ada waktu dan ada batasan waktu. Itu aja yang membedakan. Selebihnya nggak ada lagi. Kalau dulu kan notifikasinya ke Kementerian A, B, C, D, E itu lamanya minta ampun.
Sekarang BKPM juga yang akan membuat NSPK-nya agar di kementerian lembaganya itu jangan lama-lama. Kalau mereka lama, dianggap menyetujui, jalan terus barang itu. Itu menyangkut dengan perizinan. Bapak Ibu semua, ini undang-undang ini juga karena perintah Bapak Presiden itu kan teman-teman masih ingat kan waktu di bulan Februari. Halo. Halo, halo. Siapa ya? Oh, sorry, agak rebel. Nanti Bapak-bapak semua kan masih ingat kan waktu bulan. Halo. Bisa nggak? Nah, saya mereview kembali bahwa bulan Februari Bapak Presiden dalam pidatonya dalam rakor investasi mengatakan bahwa kita urus investasi jangan hanya yang kecil, yang besar-besar. Kita urus juga yang kecil-kecil. Karena itu di undang-undang ini kita bagaimana mempermudah UMKM. UMKM nanti membuat izinnya itu cukup dengan 1 lembar. UMK ya, usaha mikro kecil. Itu cukup 1 lembar NIB, sudah dianggap notifikasi semuanya itu. Jadi tidak perlu lagi mutar keliling di seluruh kementerian lembaga. Itu nggak ada, cuma 1 lembar itu aja. Kemudian di undang-undang yang baru ini, UMKM berpartner, berkolaborasi dengan pengusaha besar. Jadi kita sekarang sudah dilegalkan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah Bapak Ibu semua wajib digandengkan dengan pengusaha lokal dan UMKM. Ini di undang-undang ini. Dan untuk UMKM sekarang akan mendapat akses perbankan. Dulu UMKM kita ini 53% informal. Nah sekarang kita punya tugas dengan dana DAK yang ada, kita proaktif untuk melegalkan UMK kita yang belum ada aturan alas dasar izinnya itu, legalitasnya itu. Nah itu. Terus ada pertanyaan lagi, apakah undang-undang ini AMDAL dicabut? AMDAL tidak dicabut, tetap AMDAL ada. Cuman undang-undang ini membagi 3. Ada yang klasifikasi rendah, ada yang menengah, ada yang berisiko tinggi. Kalau yang berisiko rendah, itu tidak perlu AMDAL. Surat pernyataan aja. Karena Bapak Ibu kan tahu kan biaya AMDAL dia punya mahal minta ampun. Kadang-kadang AMDAL punya AMDAL gitu. Pengalaman saya, investasinya cuma mungkin 800 juta, bikin AMDALnya 1,5 miliar. Atau ada juga yang 800 juta. Ini kan AMDAL ini kan kita baru tahu semua lah kartunya ini barang gitu kira-kira. Bikin konsultan ke Kasubag kepala dinas, putar lagi, suruh sosialisasi dulu. Nah kasihan kalau usaha kecil kita buat kayak begini. Nah kemudian kalau yang menengah tetap UKL UPL tetap ada. Nah sementara yang besar AMDALnya tetap ada, cuman kita pangkas birokrasinya. Kita pangkas birokrasinya. Itu. Jadi AMDALnya tetap ada, tahapannya yang kita perpendek supaya mempermudah baik pemerintah maupun dunia usaha untuk cepat memulai usahanya. Di Vietnam orang bangun pabrik 2,5 tahun udah produksi. Di Indonesia 1,5 tahun AMDALnya belum selesai. Apalagi kalau pengusahanya lari-lari tidak store-store. Itu tempat tidak selesai lagi. Itu tinggal tergantung, apalagi yang mengajukan perusahaan itu lawan politik dengan bupati dan gubernur. Itu sampai ayam tumbuh gigi pun tetap AMDAL tidak keluar. Ada aja alasan kita buat. Ini pengalaman saya, bukan pengalaman Bapak Ibu ya. Ini pengalaman saya ketika dulu jadi pengusaha. Apalagi yang membuat izin itu lawan politik. Apalagi kepala dinasnya tidak suka dengan pengusahanya. Itu pengusahanya sampai mati pun tidak dapat itu izin AMDAL. Itu pengalaman saya dulu.
Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu ini tidak merupakan bagian dari itu. Nah, sekarang aturan ini kita buat perjelas semuanya. Karena dalam pandangan kajian kami di BKPM, kalau kita menghambat pengusaha, itu sama dengan menghambat untuk orang menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menghambat pengusaha, itu sama dengan menghambat percepatan realisasi pendapatan negara. Karena negara kita ini pendapatannya 76% dari pajak. Pajak yang paling besar adalah pajak badan dan pajak perorangan karyawan. Ini PPN, jadi kita harus percepat. Nah, pertanyaan berikut, IMB bagaimana? Nah, Bapak Ibu semua, IMB tetap ada, tapi bukan merupakan bagian daripada izin usaha. Begitu Pak ya? IMB itu bukan merupakan bagian dari izin usaha yang ada dalam OSS. Tetapi dia ada. Nanti di luar itu. Nah mohon, IMB ini juga dalam aturan resminya itu kan 121 hari. Normal. Biayanya itu 128 juta. Itu kalau normal. Kalau tidak normal, mungkin 2 tahun itu juga tidak selesai itu. Itu sama dengan saya dulu bangun kantor saya kecil di Jakarta. Itu saya masih jadi ketua umum HIPMI, saya bangun tahun 2017. Itu IMB-nya nggak keluar-keluar. Saya jadi kepala BKPM 1 bulan baru IMB-nya keluar. Coba bayangkan itu. Jadi kalau saya tidak jadi kepala BKPM, IMB gedung saya tidak keluar-keluar. Itu contoh aja. Nah, jangan sampai kelakuan kita kayak begitu. Bapak Ibu semua, sebentar lagi dengan undang-undang ini berlaku, PP-nya akan diterbitkan. Kasih tahu bupati, kasih tahu wali kota, kasih tahu gubernur. Jangan ada pikiran atau percaya kepada hoax yang mengatakan bahwa tidak ada. PM menjaga itu. 6 hari lalu saya vidcon dengan Asosiasi Bupati seluruh Indonesia. Saya sudah jaminkan kepada Bupati, Ketua Apkasinya Pak Anas, bahwa tidak ada izin yang ditarik ke pusat. Tetapi kalau izinnya tidak ditandatangani oleh bapak-bapak dengan waktu secepatnya, maka otomatis sistemnya yang akan menarik itu ke pusat. Hal yang lain adalah untuk DPM PTSP. Di undang-undang ini juga memerintahkan bahwa membuat badan perizinan. Nah, badan perizinan yang dimaksud ini adalah DPM PTSP ini sudah. Jadi sebenarnya bapak-bapak ini, bapak ibu yang dulu bilang bahwa bapak-bapak kan dinas kelas nomor 3, ada yang nomor 4. Dengan berlakunya undang-undang ini, bapak-bapak dan ibu langsung menjadi dinas kelas 1. Kenapa? Dinas-dinas itu semuanya urus teknis saja. Semuanya bapak ibu yang akan mengeluarkan itu izin. Dan kalau izin itu di gubernur, di bupati, bapak-bapak dan ibu akan tanda tangan atas nama bupati dan gubernur. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah bentuk proses untuk kita mewujudkan apa yang pernah kita rumuskan bersama waktu di rakor investasi. Hal yang lain, nanti aplikasi dibuat. Aplikasi OSS ini nanti kita bagi menjadi 3 bagian, 4 bagian. Satu aplikasi untuk kabupaten kota, satunya untuk provinsi, satunya nanti kementerian lembaga, dan satunya untuk pusat OSS di BKPM. Tidak ada lagi alasan untuk OSS di kabupaten kota tidak nyambung dengan pusat. Terkecuali di Papua yang tidak ada signal. Atau di Sulawesi Utara yang pulaunya terlalu panjang tidak ada signal. Atau di Maluku Utara yang ada beberapa kabupaten yang listrik saja tidak ada sama signal. Yang kayak begitu oke, masih bisa kita maklumi. Tetapi kalau daerah yang sudah ada signal, tidak ada lagi alasan untuk tidak online dengan pusat. Saya juga lagi meminta kepada Deputi Pelayanan Pak Idrus, untuk begitu aplikasi dikasih,
kita juga akan kasih komputer langsung. Ya Pak Idrus ya, kita kasih komputer langsung. Ini Pak Deputinya ada. Supaya tidak lagi alasan, Bapak kami tidak punya komputer. Bapak tolong beli dulu Kak. Ini biasa alasan daerah. Dulu saya juga anak daerah jadi paham betul ini. Atau Bapak ini mungkin beli kami printer lagi Kak. Padahal ini ada maksud untuk tidak mau di-online kan. Jadi cara-cara lama kita sudah harus tinggalkan. Ini cara-cara baru semuanya. Kalau tidak mampu kita menyelesaikan dengan kondisi baru, maka kita akan tergilas dari sebuah perubahan aturan untuk menuju perbaikan dan pelayanan di negara kita yang tercinta. Saya pikir itu sebagai penjelasan menyangkut dengan tenaga kerja. Ini juga penting ini. Di undang-undang ini bukan mengizinkan tenaga kerja asing masuk sembarang. Ini semuanya diatur. Jadi tenaga kerja asing masuk itu hanyalah tenaga kerja asing yang pada level tertentu, manajer atau dia punya skill khusus. Waktunya juga tertentu. Jadi lebih keras. Dan bahkan di undang-undang ini pengusaha diikat dengan kalau tidak membayar upah akibat PHK itu kena pidana. Memang dulunya 34 gaji, sekarang turun menjadi 25 gaji. Hanya itu aja perbedaannya. Dulu juga 34 gaji cuma di kertas aja. Perusahaan bangkrut dia kasih tinggal semua karyawan-karyawan. Itu pengalaman saya dulu. Karena saya juga dulu meninggalkan begitu. Tapi sekarang sudah insaf. Nah, sekarang sudah insaf saya. Nah sekarang jangankan mau bangkrut. Baru mau setengah bangkrut aja ini yang punya perusahaan sudah kencing-kencing. Kenapa? Karena begitu ada karyawan yang melapor kepada penegak hukum akibat karena dia belum dibayar gajinya, maka sudah bisa diproses hukum. Itu sudah masuk dalam unsur pidana. Jadi ini sebenarnya undang-undang menjamin kepentingan para kaum buruh juga. Demikian, Tina, penjelasan dari saya. Bapak Ibu semua, kalau ada pertanyaan, monggo kita bicara baik-baik. Jaga kesehatan COVID. Terima kasih. Terima kasih banyak arahan Bapak Kepala BKPM. Sebelum nantinya ada penjelasan lebih teknis, terutama soal isi pasal per pasal dari Deputi Dalam dan Deputi Kerjasama, kami persilahkan Bapak dan Ibu yang berkenan bertanya langsung kepada Bapak Kepala BKPM, host atau operator. Siapa yang sudah siap bertanya? Saya. Halo. Selamat siang dari NTT. Kalau terdaftar bang, Selamat siang. Dua orang. Ya, selamat siang. bisa nggak ngomong? Selamat siang. Bisa mau? Mas putus. Susah Kak buka deh. Apa nih? Enggak, full. Apa nih? Di Undang-Undang 2018 itu usaha mikro. Saya punya. Saya? Hah? Oh saya. Tidak dipersilakan. Oh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bisa dengar? Tes.
Punya ada suara ya? Hah? Lagi error ya? Ibu Sandra kami dengar Bu. Kamu. Oh ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Kepala BKPM RI dan seluruh teman-teman semua, Kepala DPMPTSP, Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia. Baik Pak Kepala BKPM, kami akan menyampaikan berbagai hal, yaitu berkaitan dengan pelimpahan kewenangan. Tadi seperti apa yang Pak Kepala sampaikan, bahwa pelimpahan kewenangan ini memang menjadi masalah, karena ada sebagian kabupaten atau mungkin teman-teman semuanya di provinsi bahwa belum semuanya diserahkan ke DPMPTSP. Nah, usul kami Pak, kira-kira bisa tidak bahwa apabila kepala daerah tidak melimpahkan kewenangannya semuanya ke DPMPTSP itu diberi punishment. Jadi supaya jelas Pak Kepala BKPM, sehingga tadi seperti apa yang disampaikan bahwa apabila kepala daerah tidak memberikan izin, maka kepala DPMPTSP-nya bisa memberikan izin atas nama kepala daerah. Nah, ini juga agak riskan, tapi kalau memang aturannya bahwa kepala daerah apabila tidak melimpahkan kewenangannya, maka dia akan diberikan punishment oleh pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kami Pak Kepala BKPM, terima kasih sudah mendapatkan anggaran seperti yang dijanjikan pada saat rapat koordinasi nasional di Jakarta. Jadi provinsi dapat DAK dan juga dekonsentrasi. Dan kabupaten mendapat DAK. Terima kasih Pak Kepala BKPM atas perjuangannya. Dan perlu kami sampaikan Pak bahwa sekarang ini berkaitan dengan tata cara penyusunan APBD 2021, teman-teman semuanya ini menginginkan bahwa tunjangan khusus untuk DPMPTSP itu memang belum ada di tata cara penyusunan APBD 2021. Malah di dalam tata cara APBD tersebut di DPMPTSP itu memang belum ada anggaran untuk diprioritaskan, padahal tadi Pak Kepala sampaikan bahwa DPMPTSP ini bukan kelas 3 atau kelas 4, tapi sudah naik kelasnya itu jadi kelas 1. Nah, bagaimana kelas 1 tapi kami tidak memiliki tunjangan khusus yang memang kalau memang sudah dimasukkan di tata cara penyusunan APBD 2021, maka dengan sendirinya TAPD akan memasukkan atau akan mengalokasikan anggaran APBD di APBD 2021. Demikian Pak Kepala, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, Ibu Sandra, terima kasih. Yang pertama, di dalam undang-undang, coba minta pasalnya Pak Lubis. Pasal berapa itu Pak Lubis? Yang harus, sebentar Ibu Sandra, saya tanya staf khusus di bidang khusus ini. Coba jelaskan. Jadi dalam undang-undang itu, saya nanti ada minta pasalnya. Jadi setiap daerah itu harus mempunyai badan atau kantor gitu ya Pak? Unit pelayanan terpadu. Coba sini. Ini sama Ibu Sandra ini kita harus kasih penjelasan benar. Mana? Nah, di halaman 483. Di halaman 483 penjelasannya begini Ibu. Dalam memberi kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi NSPK-nya itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Kedua, dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu, yaitu dinas ibu-ibu ini. Dinasnya adalah DPMPTSP. Jadi izin itu ini undang-undang loh Ibu Sandra. Maka tidak ada alasan untuk kepala daerah tidak menyerahkan izinnya kepada ibu bapak kepala dinas. Karena bapak ibu kepala dinas itu menandatangani izin bertindak untuk dan atas nama pimpinan Bapak Ibu semua. Sama dengan BKPM. Kepala BKPM menandatangani izin IUP pertambangan itu atas nama Menteri SDM. Kepala BKPM menandatangani
IPPKH atau HPH itu atas nama Menteri Kehutanan. Begitupun dalam menandatangani tax holiday atas nama Menteri Keuangan. Jadi bukan yang saya maksudkan itu adalah kepala DPM PTSP dengan sewenang-wenang langsung menaikkan izin tanpa konfirmasi dengan kepala daerah. Itu nggak boleh. Harus ada pelimpahan. Ingat ya, harus ada pelimpahan kewenangan dari kepala daerah kepada Bapak Ibu untuk bertindak atas nama mereka. Jadi jangan sampai salah tafsir. Itu. Nah, sekarang tugas saya adalah tolong kepada kepala dinas provinsi seluruh Indonesia, gubernur mana aja yang belum melimpahkan kewenangan itu, supaya kami langsung bicarakan dengan Mendagri dan Presiden, supaya jangan lagi ada yang gerakan tambahan, gitu. Ini memang undang-undang ini dari air mata menjadi mata air ini, dari mata air menjadi air mata. Sebenarnya tidak juga, cuma airnya aja yang tidak terlalu deras, air tetap mengalir. Ini cuma persoalan derasnya aja berkurang, gitu aja. Nah, yang kedua, Ibu Sandra, menyangkut dengan penyusunan APBD. Saya akan bicara sama Mendagri besok untuk memberikan masukan agar dalam membuat edaran ke bupati, gubernur, wali kota itu tolong disisipkan tentang memasukkan aspirasi DPM PTSP untuk juga menjadi prioritas yang harus diperhatikan di daerah. Karena BKPM nggak bisa memerintah bupati, karena atasan bupati itu adalah Mendagri. Jadi nanti kita akan minta tolong Mendagri untuk menyurati Ibu Sandra. Nah, kewajiban kepala BKPM kan kasih dana DAK sama dana dekon untuk kepala dinas provinsi. Begitu Ibu Sandra ya? Nah. Baik. Kelihatannya sudah terjawab untuk Bu Sandra. Selanjutnya kita ke Medan. DPM PTSP Medan, silakan. Ada Pak Reza ya, silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam. Saya Reza Pak dari Medan. Yes. Ini Pak, saya cuma menanyakan sedikit nih Pak. Di undang-undang tersebut ada saya baca tentang sertifikat halal. Nah. Jadi UMK ini diberikan hanya NIB sekaligus sebagai sertifikat halal, begitu Pak ya? Betul, betul. Jadi apakah UMKM ini tidak perlu lagi mengurus sertifikat halal atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Jadi untuk UMK ya, bukan UMKM. Kalau menengah itu pasti sudah harus diurus itu, karena omsetnya sudah 10 miliar itu dia. Kalau UMK itu kita patenkan sekaligus. Jadi dia izin, yang penting jangan jual barang yang tidak halal aja. Jangan sampai dia jual, mohon maaf, minuman keras langsung dihalalkan, celaka kita. Selama barang yang dia jual halal itu langsung dipaketkan di dalam izin NIB itu bos. Untuk UMK. Jadi nggak perlu lagi urus izin sekaligus di situ, langsung dengan satu paket dengan NIB. Gitu Sa. Oke. Oke. Baik, selanjutnya kita ke Pindrang. Sudah aman, Pindrang? Silakan di-unmute dari Pindrang ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian kami hormati. Kami dari Pindrang Pak Sulawesi Selatan mohon izin. Yang pertama yang kami ingin sampaikan di sini adalah hampir sama dengan teman penanya sebelumnya. Kami berharap khusus Pindrang ini kami sudah menangani masalah UMKM Pak. Untuk PTSP Pindrang kami sudah bekerja sama dengan OPD terkait untuk bagaimana kemudahan terkait dengan UMKM. Mulai dari proses pendaftaran, kami tangani permudah, percepat. Kemudian bagaimana meningkatkan kualitas produknya mereka. Kemudian kami juga membantu dari sisi asas permodalan dengan bantuan lembaga keuangan di daerah. Dan kami memfasilitasi bahkan sampai kepada pemasaran. Kendala dari teman-teman UMKM Pak di sini adalah itu untuk mendapatkan label halal. Apakah ada program, tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa NIB itu berlaku juga sebagai halalnya. Tapi adakah program
yang dilakukan nanti untuk bagaimana kemudahan untuk label halal, BPOM, dengan Aspire, Pak. Begitu juga untuk nutrisi, sehingga teman-teman UMKM ini dapat lebih mudah lagi untuk bagaimana meningkatkan produk mereka sehingga mereka mempunyai daya saing yang bagus untuk bisa dipasarkan di toko-toko modern. Itu permohonan kami, sehingga mungkin ada fasilitasi khusus untuk itu, Pak. Kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa terkait dengan mall pelayanan publik, mohon maaf Pak Menteri, untuk mall pelayanan publik ini agak panjang kayaknya prosedurnya. Jadi apakah kami di DPMPTSP ini bisa diberikan kemudahan bahwa silahkan jalankan saja mall pelayanan publiknya, urusan yang penting kan pelayanannya sudah dimaksimalkan dulu, adapun nanti secara dokumennya itu bisa menyusul. Apakah itu dimungkinkan oleh BKPM terkait itu? Karena kalau kami mengacu ke Menpan, kami harus ada MOU dulu dengan pihak Kemenpan, begitu juga dengan fasilitasi provinsi dulu Pak, dengan biro organisasi dan seterusnya. Jadi apakah kami kalau memang ingin memudahkan mau melakukan mall pelayanan publik, apakah kami dimungkinkan untuk melakukan mall pelayanan publik dulu? Yang penting pelayanannya dulu jalan, kemudian kami melakukan untuk legalitasnya. Nah itu. Selanjutnya kami juga yang ketiga, mohon maaf Pak Menteri, terkait dengan SIMBG Pak Menteri. Alhamdulillah Pinrang sudah menerapkan SIMBG terkait dengan IMB. Nah di sini juga mungkin kami menyampaikan bahwa di dalam prosedur SIMBG ini untuk mendapatkan IMB ini luar biasa persyaratannya. Dan ini juga sangat menyulitkan sebetulnya daripada para masyarakat kita. Di mana untuk bangunan rumah biasa saja itu memerlukan 16 persyaratan. Sementara untuk bangunan yang khusus untuk kepentingan umum itu sampai 39. Nah ini cukup biasanya masyarakat kita kaget kalau disampaikan persyaratannya seperti itu banyaknya. Padahal sebetulnya tujuannya adalah untuk kemudahan-kemudahan. Jadi kami minta mungkin melalui fasilitasi BKPM untuk bisa menyampaikan ke Kementerian PU untuk bisa merevisi sehingga lebih memudahkan lagi terutama untuk pelaksanaan IMB ke depan. Dan terakhir mungkin Pak Menteri mohon maaf. Ibu terakhir mungkin tentang terkait dengan masalah pembinaan kepegawaian, kelembagaan. Kami dengar bahwa kelembagaan melalui Kemenpan ini sudah harga pasti bahwa eselon 4 itu akan dihilangkan di kabupaten kota khususnya. Nah, kami mohon pada kesempatan ini bukan curhat Pak Menteri, kami cuma menyampaikan bahwa itu mau dilakukan, kami berharap bahwa jumlah SDM yang ada di PTSP, DPMPTSP Kabupaten Kota yang sama itu bervariasi jumlahnya, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Jadi mohon mungkin ada pertimbangan dari BKPM Pak Menteri, sekiranya program ini jangan dilakukan dulu, melihat kesiapan daripada kabupaten yang ada untuk demi lancarnya pelayanan publik ke depan. Mungkin yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Ya. Baik Bu, Ibu ini ada 4 pertanyaan ini. Baik, pertanyaannya saya pikir paten kali ini. Kalau semua DPMPTSP kayak Kepala Pinrang ini paten betul. Jadi yang pertama menyangkut dengan mall ya, mall publik. Nanti saya akan minta Pak Imam dan Deputi Pelayanan Pak Idrus untuk berkomunikasi dengan Deputi di Kemenpan RB. Agar kita ini kan seyogianya kan mau melakukan pelayanan cepat. Tapi kalau kita juga yang memperlambat berarti itu namanya orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain itu namanya. Nah, jadi kita harus kita yang ingin membuat tema percepatan, tapi kita sendiri yang membuat perlambatan. Nah, nanti saya minta nanti Pak Idrus sama Pak Riyadno sama Pak Imam. Itu satu PR-nya. Menyangkut dengan sosialisasi, ya sosialisasi NIB UKM. Saya ada rencana begitu PP-nya udah selesai,
Kemudian kita akan melakukan sosialisasi dan sekaligus bergandengan dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam rangka peningkatan skill dan BP POM juga menyangkut dengan kadaluarsa apa segala macam supaya kita paketkan. Karena ini masih terpencar-pencar. Jadi ini kita lagi menyusun RPP-nya agar itu satu pintu aja. Jangan menyusahkan UMKM. UMKM ini sudah susah. Jangan kita buat tambah susah lagi. Itu. Kalau orang udah mau mati baru kita tambah bikin susah, ya tambah mati ini orang. Nah, kalau kalian mau bikin susah itu yang ya jangan buat susah orang lah, kira-kira begitu ya, supaya masuk surga cepat. Gitu. Yang kedua menyangkut dengan SIM itu nanti akan terkonek, itu memang di Kementerian PUPR, tapi nanti dia akan terkonek dengan OSS nanti pada saat implementasi OSS yang baru. Itu memang sekarang kita lagi sinkronisasi juga. Kemudian menyangkut dengan tunjangan ya. Eselon 4. Memang ini kerisauan hati juga di BKPM juga, risau juga betul itu yang eselon 4. Karena kita ini kan urusannya dengan izin. Jadi harus ada paraf, harus ada yang ketik, siapa yang diperiksa. Ini lama-lama kalau semua eselon 3, 4 dihilangkan, nanti kepala dinas ketik sendiri, paraf sendiri, tanda tangan sendiri. Nah ini orang kan nggak paham itu sebenarnya. Saya lama-lama juga bingung juga lihatnya. Tapi oke, itu masukan yang kita harus bicarakan nanti khusus untuk implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Masukannya bagus sekali, luar biasa sekali. Kalau ibu-ibu aja begini, jangan bapak kalah daripada ibu-ibu. Oke, makasih. Saya pikir cukup ya Tina ya. Pak Kepala sudah. Ini ada nanti yang melanjutkan adalah Pak Riyatno, ada Pak Idrus, Pak Iqmal, Pak Imam, banyak ini. Ada 4 deputi, ada 1 staf ahli, ada staf khusus, koordinator staf khusus, wah banyak kali, ada direktur dalam ruangan ini. Nanti urusan teknis tidak semua kepala BKPM tahu, karena kepala BKPM ini bukan orang mah tahu gitu. Jadi yang umum-umum aja. Yang teknis-teknis detailnya nanti Bapak-bapak dan deputi dan staf ahli. Apa Tina? Amsyara? Sebetulnya masih ada Pak 3, tapi kalau Bapak sudah tidak. Apa pertanyaannya? Dari 3 itu simpulkan satu aja. Baik. Pertanyaannya sebetulnya ingin menyampaikan langsung, tapi ada juga yang lewat chat Pak. Lewat chat ada 10 Pak pertanyaan. Jangan. Baik Pak, salah satu aja ya Pak ya. Salah satu aja. Baik, salah satu dari Lombok Timur Pak. Terkait izin lingkungan khususnya budidaya tambak udang yang itu menjadi kewenangan di kabupaten kota karena dia berada di darat, tetapi kami di kabupaten kota yang ada di NTB izin lingkungan dikeluarkan oleh provinsi. Pertanyaannya kenapa izin lingkungan itu diberikan kewenangannya kepada kabupaten kota, karena darat itu kewenangannya kabupaten kota terkecuali izin pemanfaatan air laut. Mohon saran masukan. Oke. Kalau memang izinnya itu undang-undang itu ada di kabupaten kota, ya perlu kami luruskan bahwa itu memang kabupaten kota. Tetapi kalau memang izinnya itu kewenangannya di provinsi, ya memang itu harus di provinsi. Tapi kalau memang coba Pak apa? Oke. Ya nanti Pak Lubis buatkan matriksnya ini, supaya ngecek apa benar secara undang-undang kewenangannya di mana. Kalau itu kewenangannya di kabupaten kota, di RPP-nya kita langsung cantumkan bahwa itu kewenangan kabupaten kota. Tapi kalau memang undang-undangnya di provinsi, ya di provinsi supaya tidak boleh multitafsir. Oke, begitu. Satu dari Papua Barat Pak, izin Pak. Aduh, apa lagi Papua Barat ini? Apa itu? Izin Pak Kepala, di Papua Barat ada koperasi mau melakukan pertambangan, izinnya pertambangan rakyat, apa tetap diterbitkan oleh Kementerian SDM. Terkait mengenai AMDAL-nya juga Bapak sampaikan tadi tidak perlu AMDAL. Gini, coba lihat dulu, jangan sampai berbentuk koperasi tapi isinya bukan koperasi, harus dikelirkan itu. Jadi jangan sampai labelnya koperasi, isinya PT, harus dipikirkan juga. Ini kita pengusaha tambang, ini banyak penawasnya juga. Saya ini kan dulu pengusaha tambang, jadi definisi koperasi itu apa sih? Terus kan ada asetnya, perkumpulannya. Itu, jadi sampai kita terjebak koperasi, tapi isinya PT. Membangun tambang, emas,
di Manokwari atas itu kalau tidak salah ini. Itu coba cek dulu apakah itu arealnya untuk penambang rakyat atau bukan. Kalau dia masuk penambang rakyat, pasti arealnya itu di bawah 100 hektar. Tetapi kalau di atas 100 hektar itu bukan penambang rakyat, area lokasinya. Nah, saran saya coba nanti dilihat deh lewat Pak Deputi Pak Yos urusan Papua kan? Kepala Dinas PMPTSP ini ada Direktur Wilayah Papua ini, Papua Barat, Pak Yos. Tanyain langsung Pak Yos ya, lokasinya di mana supaya kita clear ke masalah. Oke, Tina. Sebagai penutup sebelum meninggalkan ruangan, apakah ada pesan penyemangat bagi para kepala DPMPTSP, Pak Kepala? Bapak Ibu Kepala Dinas yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Tolong Bapak Ibu jadi corong dari BKPM untuk daerah. Jangan sampai kita ini termakan hoax akibat undang-undang ini. Undang-undang ini banyak yang mempelintir. Jadi untuk daerah, yang penting itu izin usaha lancar, kewenangan perizinan tetap di daerah, tidak ditarik di pusat. Kasih tahu bupati, tolong kasih tahu gubernur, tolong kasih tahu wali kota agar tidur tenang nyenyak. Izinnya tidak ada satu pun yang ditarik ke pusat, cuman waktu pencet silatnya aja yang diatur. Kalau dulu waktu pencet silatnya tidak diatur, jadi mau-maunya aja waktunya berapa lama. Sekarang sudah ada NSPK, pencet silatnya diatur, sehingga kalau pencet silat melebihi waktu, maka permainan ditarik langsung oleh aplikasi, oleh sistem OSS. Jadi itu berarti bukan salah BKPM, tapi salah kenapa tidak merespon cepat. Dan ini sistem sekarang semuanya. BKPM juga begitu. BKPM kalau salah main-main, dapat copot kepala BKPM-nya. Deputinya mau kita copot semua. Jadi ini sudah tanda tangan fakta integritas. Nggak bisa lagi kita main-main. Kementerian juga begitu. Kalau kementeriannya main-main, nggak mengeluarkan izin, langsung otomatis OSS keluarkan. Dan izin di kementerian itu cuma teknis. Dia cuma prosedural teknis aja, notifikasi teknis. Izinnya semuanya diteken dan dikeluarkan oleh lembaga SS. Itu biar kita clear. Nah, seharusnya maunya pembuat undang-undang ini, izin daerah pun itu ditandatangani lewat lembaga OSS. Tapi kami sebagai kepala BKPM dan juga besar lahir dari daerah meminta agar jangan kewenangan daerah ditarik ke pusat. Kasih aja kepada bupati gubernur. Kalau izin usaha juga ditarik ke pusat, biaya pilkada kan mahal. Orang mau jadi bupati gubernur untuk apa lagi kalau semua ditarik ke pusat. Tetapi waktu permainannya jangan lama gitu. Jangan terlalu lama-lama mainnya. Itu aja, Tina. Ya, terima kasih. Semangat semuanya. Saya tahu kita lagi dalam keadaan susah, pandemi Covid, jaga kesehatan, anak istri, suami jauh lebih penting daripada pekerjaan. Tapi tugas negara jauh lebih penting daripada keluarga. Terima kasih. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih banyak Bapak Kepala BKPM yang telah berkenan menyampaikan paparan, juga berkenan menjawab 3 pertanyaan yang langsung disampaikan dan 2 pertanyaan tertulis. Selanjutnya paparan akan disampaikan secara bersama-sama Deputi Kerjasama dan Deputi Dalaks. Akan diawali pembuka oleh Deputi Dalaks terlebih dahulu, Bapak, sebelum nanti penjelasan poin per poin oleh Deputi Kerjasama. Silakan, Bapak. Oke, Deputi. Terima kasih, Pak Kepala. Main kan? Pak, beri saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala DPMPTSP, Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia, Bapak-Bapak Deputi, Bapak Staf Khusus BKPM dan staf ahli, Pak Robert, izinkan saya memulai terlebih dahulu di mana nanti akan dilanjutkan secara detail oleh Bapak Deputi KSPM atau Kerjasama Penanaman Modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala
beberapa hal terkait dengan akan diundangkannya RUU-CK atau Cipta Kerja yang sebentar lagi akan terbit beberapa RPP. RPP ini saat ini sedang digodok dan kemudian kemungkinan besar di akhir Desember semuanya sudah selesai dan sistem PSS berbasis RBA juga akan disusun oleh BKPM. Insya Allah sekitar awal 2021 sistem perizinan berusaha berbasis RBA akan diluncurkan oleh BKPM. Bapak Ibu sekalian, RUU-CK ini terdapat 15 bab, 186 pasal, dan terdapat 11 klaster. Ada 11 klaster tersebut yaitu tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, kemudian perizinan berusaha, ketenaga kerjaan, dukungan koperasi dan UMKM, dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, kemudian berusaha, investasi pemerintah pusat dan percepatan PSN, administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Itu adalah 11 klaster yang termuat di dalam 15 bab 186 pasal. Bapak Ibu sekalian, tentunya teman-teman DPMPTSP ingin mengetahui secara detail kira-kira bagaimana sebetulnya pengaturan-pengaturan yang ada di dalam pasal-pasal RUU-CK ini, khususnya terkait dengan kewenangan daerah. Tadi telah ditegaskan oleh Pak Kepala, saat ini banyak hoax, dan tadi telah ditegaskan bahwa kewenangan daerah tetap melekat kepada daerah. Kewenangan provinsi tetap ada di provinsi dan kewenangan kabupaten kota tetap ada di kabupaten kota. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu sekalian juga ingin mengetahui kira-kira alur prosesnya seperti apa di dalam perizinan berusaha, di mana yang akan menjadi domainnya pusat dan mana yang akan menjadi domainnya kabupaten kota dan provinsi. Ini nanti akan coba kita sampaikan meskipun ini masih dalam draft. Nanti akan dielaborasi bersama antara Pak Deputi KSPM, di sini juga ada Bapak Deputi yang lain dan staf khusus dan staf ahli. Kemudian Bapak sekalian, kita berharap bahwa setelah Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi terkait RUU-CK ini, maka kita BKPM, DPM PTSP, seprovinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia menjadi institusi terdepan untuk menginformasikan, mensosialisasikan, mendeliver informasi-informasi ini kepada dinas-dinas terkait. Dan juga menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di provinsi dan kabupaten kota, sehingga kita menjadi institusi terdepan di dalam mensosialisasikan RUU-CK dan program pemerintah ini. Jadi Bapak sekalian, supaya lebih singkat, lebih cepat, mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Deputi Kerjasama Penanaman Modal, Bapak Dr. Yatno, terkait concern-concern dari DPM PTSP. Saya rasa demikian yang saya akan sampaikan, nanti kita bisa diskusi setelah presentasi disampaikan oleh Pak Yatno. Waktu sudah tepat, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, Bapak Inas Yedi. Selanjutnya kami mohonkan untuk menyampaikan poin per poin, pasal per pasal yang dianggap krusial bagi pelaksanaan terutama tugas DPM PTSP, Provinsi Kabupaten Kota oleh Deputi Kerjasama Penanaman Modal Bapak Dr. Yatno. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala DPM PTSP Provinsi dan Kabupaten Kota, yang kami hormati Bapak Ibu Deputi di BKPM, yang kami hormati Bapak Staf Ahli, Bapak Staf Khusus dan Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan dua hal. Sebenarnya tadi awalnya kami akan menyampaikan tiga hal, yaitu urgensi dan manfaat Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian konsepsi Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang terakhir isu seputar Undang-Undang Cipta Kerja. Namun tadi untuk poin pertama sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKPM dan juga sudah disampaikan oleh Bapak Deputi Dalam, maka
kami akan sampai langsung ke poin yang kedua, yaitu konsepsi Undang-Undang Cipta Kerja. Tolong di halaman bisa ditampilkan? Oh, nggak ada. Tanya nggak ada? Nggak ada. Oh, baik. Kalau mungkin saya kirim aja ya supaya ada. Mohon maaf sebentar, ada salah paham ini. Sambil menanti materi ditayangkan, nah kami juga mengundang Ibu dan Bapak untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat room. Sudah banyak yang masuk, lebih dari 10, dan silakan untuk terus mengalir, nanti akan bisa dijawab oleh deputi-deputi terkait di BKPM. Silakan Pak Diatmo. Baik, sambil baik, ini sudah ada. Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Bapak Deputi Dalam bahwa RUU CK atau Undang-Undang CK yang insya Allah akan diundangkan oleh pemerintah ini melalui Menteri Hukum dan HAM, ada 77 undang-undang yang terdampak, dan ini sebagaimana Bapak dan Ibu tahu, ini menggunakan metode Omnibus Law. Nah, metode Omnibus Law ini mungkin Bapak Ibu sudah memahami juga, kita ingin sampaikan bahwa ini merupakan metode yang mana undang-undang itu secara substansi direvisi atau dicabut untuk mengkonsolidasikan, dan ini memang prakteknya selama ini dilakukan di negara-negara yang seperti Amerika Serikat, kemudian Inggris, kemudian di Belgia yang menganut sistem Anglo-Saxon. Namun ini diterapkan di Indonesia, alasannya salah satunya adalah memang undang-undang di Indonesia ini atau peraturan undang Indonesia ini salah satunya adalah over regulation karena terlalu gemuk. Nah, dengan upaya Omnibus Law ini, dengan mencabut atau merevisi beberapa undang-undang, maka ini dalam waktu singkat seperti saat ini bisa diselesaikan. Karena apabila penerapannya mengubah atau mengganti undang-undang itu secara biasa, satu undang-undang itu bisa sampai 1 tahun. Coba bayangkan kalau ini 1 tahun satu undang-undang, berarti bisa lebih dari 50 tahun. Kalau Bapak Presiden mengatakan bahwa kalau ini menggunakan metode biasa, 77 atau mengubah atau mengganti Undang-Undang 77 itu bisa 50 tahun. Nah, tadi sudah disinggung juga mengenai jumlahnya. Mungkin yang salah satu yang jadi concern-nya kan sebenarnya yang benar yang mana ini, berapa halaman. Nah, yang betul Bapak Ibu, ini yang halamannya adalah 812. 812, pasalnya 186, dan babnya ada bab 15 bab. Bapak Ibu, ini tujuan Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang pertama adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Kepala BKPM, karena kalau hanya mengandalkan dari pemerintah, PNS, kemudian TNI Polri, pegawai BUMN, tentu tidak bisa menampung jumlah angkatan kerja setiap tahun ini, dan apabila digabungkan dengan yang diberhentikan atau dirumahkan karena COVID ini tentu tidak bisa. Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, ini melalui investasi. Kemudian yang kedua, keperbiakan pada UMKM dan koperasi. Bapak dan Ibu, ini merupakan salah satu yang menjadi perjuangan Bapak Kepala BKPM sesuai arahan dari Bapak Presiden, supaya UMKM dan koperasi ini dilindungi, termuat di dalam undang-undang. Dan alhamdulillah melalui perubahan yang ada di dalam undang-undang penahan modal, keperpihakan atau perlindungan terhadap UMKM itu ada. Kemudian jaminan memperoleh pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, dengan diharapkan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang jumlah besar, maka ini akan memberikan jaminan
bagi warga Indonesia yang kehilangan atau angkatan kerja baru. Dan yang keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan investasi. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati, mungkin Bapak Ibu kalau punya waktu longgar, mempelajari undang-undang ini isinya secara cermat, tidak lain dan tidak bukan, sebagian besar ini terkait dengan kemudahan untuk investasi. Dengan kemudahan investasi ini, harapannya berarti akan tercipta lapangan kerja yang luas. Next, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam saat ini sebagai kita sudah memiliki perizinan hanya undang-undang Cipta Kerja ini akan diubah atau di BKPM akan mengembangkan OSS berbasis risiko yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala, bahwa untuk menentukan tingkat risiko ini ada risiko rendah, risiko menengah. Risiko menengah itu dibagi dua, menengah rendah dan menengah tinggi, dan risiko tinggi. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Ini untuk memberikan kemudahan, bahwa untuk pengurusan izin, kalau dulu kan semuanya izin, baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun perusahaan besar, itu semua mengurus izin. Kalau sekarang tidak nantinya, berdasarkan undang-undang ini, untuk yang usaha mikro kecil, ini dengan secara NIB, nomor induk berusaha, maka akan bisa sebagai, pertama sebagai pendaftaran, dan kedua sebagai legalitas. Artinya, sudah bisa langsung digunakan untuk komersial. Nah, selain itu, tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Ibu, bahwa di dalam undang-undang ini juga, di dalam undang Cipta Kerja ini, NIB ini bagi usaha mikro kecil juga berfungsi sebagai sertifikat halal, juga berfungsi sebagai SNI. Nah, memang di dalam pelaksanaannya BKPM, Kemenko Perekonomian, dan juga Kementerian Agama dan juga MUI sedang merumuskan bagaimana supaya bisa diterapkan melalui sistem OSS. Tapi dari sisi undang-undang sudah memberikan kemudahan khususnya bagi usaha mikro dan kecil. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, risiko menengah itu tidak perlu izin juga. Risiko menengah itu nanti mengurus sertifikat standar. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika memenuhi pelaku usaha itu memenuhi persyaratan standar, itu sudah bisa jalan. Nah, khusus yang risiko tinggi, yang selama ini bahwa ini syaratnya ada NIB, ada izin. Ini umumnya adalah untuk bidang-bidang usaha terkait dengan sumber daya alam. Misalnya kehutanan, misalnya pertambangan. Walaupun ada juga ketika kami dengan Kemenko Perekonomian dengan kementerian lembaga yang saat ini sedang ditugasi untuk menyiapkan NSPK masing-masing. Jadi kebetulan tadi pagi kami diundang Kemenko Perekonomian rapat dengan KL yang berjumlah ada 18 KL yang ditugaskan untuk menyiapkan analisis terhadap risiko, berbasis risiko. Nah, inilah yang nanti risiko KBL akan dicantumkan dalam KBLI itu nanti akan dicantumkan atau ditanam di dalam sistem OSS. Jadi Bapak Ibu, memang tujuannya supaya untuk memberi kemudahan tidak semua pelaku usaha harus mengurus izin. Tetapi kalau itu risikonya rendah, misalnya tadi usaha mikro kecil, kemudian menengah misalnya itu untuk usaha menengah, maka lebih simpel, lebih dimudahkan. Next. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa kemudahan perizinan dasar. Contoh ini Bapak Ibu, contoh di kesesuaian tata ruang, menggunakan peta digital, kemudian integrasi rencana tata ruang dan rencana zonasi, peninjauan RT/RW guna menjawab dinamika pembangunan. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, saat ini memang baru ada 54 RGTR digital.
Dari 54 ini yang bisa langsung terkoneksi atau terintegrasi dengan sistem OSS baru 22. Nah, bagaimana dengan yang tidak ada? Nah, Bapak Ibu, kami BKPM dan Kemenko Perekonomian dengan Dirjen Tata Ruang akan segera berkoordinasi bahwa bagi daerah-daerah yang belum ada RDTR digital, maka nanti yang digunakan atau yang diintegrasikan antara Dirjen Tata Ruang dan BKPM dengan sistem OSS adalah tata ruangnya. Tata ruang kabupaten kota, misalnya belum ada, berarti nanti langsung masuk ke tata ruang provinsi. Nah, insya Allah kalau di tata ruang provinsi tentunya semua di Republik ini sudah ada. Kemudian yang kedua terkait dengan persetujuan lingkungan. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau membaca Undang-Undang Cipta Kerja, tadi yang pertama kesesuaian tata ruang, kemudian ini persetujuan lingkungan. Ini kalau sebelumnya, sebelum Undang-Undang CK namanya izin lingkungan, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKPM bahwa izin lingkungan itu tetap ada. Nah, maaf, maksud kami adalah AMDAL. AMDAL itu ada bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak penting. Sedangkan bagi kegiatan-kegiatan yang menengah, itu cukup dengan menggunakan UKL-UPL, dan bagi kegiatan usaha yang berdampak rendah, ini cukup dengan surat pernyataan atau SPPL. Tetapi kalau ditanya bahwa AMDAL itu tetap ada, khususnya bagi kegiatan-kegiatan usaha yang berdampak penting, atau kalau dulu sebutannya berdampak penting dan besar. Kemudian terkait dengan persetujuan bangunan, izin bangunan gedung diubah nomenklaturnya menjadi persetujuan bangunan gedung. Kemudian penerapan standar teknis bangunan gedung, bangunan tak berisiko tinggi, prototype. Nah, yang ingin kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, yang ada di dalam perubahan Undang-Undang CK ini, bahwa terkait dengan SLF, standar layak fungsi, ini tidak menjadi persyaratan untuk penerbitan izin, untuk izin usaha maksud kami. Nah, tetapi SLF ini tetap wajib ada, tetapi tidak dikaitkan sebagai persyaratan. Nah, inilah salah satu bentuk kemudahan bahwa SLF ini tidak masuk persyaratan di dalam penerbitan izin, tetapi bahwa dia harus diurus, tapi tidak menjadi syaratnya. Next, Bapak Ibu, ini terkait dengan priority list, atau mungkin Bapak Ibu kalau yang saat ini terkenal dengan DNI ya, daftar negatif investasi. Ini rencananya insya Allah akan diganti dengan daftar prioritas investasi. Jadi sifatnya lebih ke positif. Bidang-bidang usaha apa saja yang nanti didorong untuk untuk menarik investasi, tentu baik dari dalam maupun dari luar. Nah, untuk usaha UMKM ini bermitra dengan modal asing. Artinya begini, Bapak Ibu, bahwa di dalam Undang-Undang CK, khususnya di persyaratan investasi, modal asing itu atau investor asing itu hanya boleh untuk usaha besar. Usaha besar berarti investasinya di atas 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Usaha besar ini atau UMKM, usaha investasi asing itu hanya boleh bermitra dengan UMKM dan tidak boleh menjadi pemegang saham. Ini tercantum di dalam penjelasan undang-undang. Nah, ini salah satu bentuk perlindungan bahwa usaha asing, investor asing itu tidak boleh menjadi pemegang saham untuk yang UMKM. Saat ini daftar prioritas investasi ini sedang digodok, sedang dibahas di Kementerian Perekonomian. Next. Bapak Ibu, ini tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala BKPM bahwa sebenarnya perlindungan dan jaminan bagi pekerja itu ada. Jadi kalau selama ini dikatakan, oh ini tidak ada pesangon atau tidak ada
kaitannya dengan upah minimum di kabupaten kota tidak ada. Kemudian terkait dengan misalnya waktu kerja itu tidak diatur. Juga terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kami mengikuti rapat-rapat tadi malam mendampingi Bapak Kepala BKPM di bawah yang dilakukan di Kemenko Polhukam, Ibu Menteri Tenaga Kerja itu menyatakan bahwa justru klaster tenaga kerja ini penyusunannya ketika membahas undang-undang maupun ketika membahas RPP saat ini sangat clear. Maksudnya sangat clear bagaimana selain dibahas dengan kementerian lembaga, Kementerian Tenaga Kerja itu melibatkan serikat-serikat pekerja. Paling tidak ada 8, memang ada 2 serikat pekerja yang belum mau bergabung. Tetapi sejak awal beliau sampaikan ketika membahas undang-undangnya maupun saat ini membahas RPP-RPP-nya melibatkan serikat-serikat pekerja. Jadi ini yang menjadi concern memang dari pemerintah pusat, dari Bapak Menteri Menko Polhukam dan juga Bapak Mendagri bahwa di dalam proses pembahasan RPP-RPP, mungkin Bapak Ibu perlu kami sampaikan, saat ini sebagai tindak lanjut dari RUCK atau insya Allah sebentar lagi Undang-Undang Cipta Kerja, ada 37 RPP yang sedang disiapkan oleh Kementerian Lembaga dan ada 5 rancangan perpres. Nah, ini semua salah satu upayanya untuk meminta masukan-masukan dari stakeholder. Stakeholder ini tentu masing-masing berbeda-beda. Misalnya tadi yang untuk tindak lanjut dari klaster ketenagakerjaan, yang diundang adalah para serikat pekerja dan tentu juga dari para pengusaha juga. Dan juga untuk lingkungan misalnya, klaster lingkungan tentu akan melibatkan pihak-pihak atau stakeholder yang terkait dengan lingkungan hidup. Jadi ini semua arahan dari Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam supaya di dalam pembahasan melibatkan para stakeholder. Next. Bapak Ibu, ini kemudahan-kemudahan bagi UMKM dan koperasi. Kalau Bapak Ibu lihat, izin tunggal bagi UMKM, tadi pemberian NIB melalui OSS, NIB berlaku sebagai izin usaha, izin edar, SNI, sertifikasi produk halal. Ya, ini luar biasa, pemerintah memberikan kemudahan pembinaan kepada UMKM. Kemudian insentif dan kemudahan berusaha dari pusat dan Pemprov bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMKM. Kemudian pengelolaan terpadu UMKM melalui sinergi pusat. Kemudian yang keempat, kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal melalui pencerahan administrasi, izin gratis dan insentif. Tadi disinggung oleh Bapak Kepala bahwa salah satu upaya supaya usaha mikro, kecil terutama, supaya bisa mengakses permodalan, maka diberikan kemudahan untuk memperoleh legalitas. Karena selama ini legalitas inilah yang usaha mikro kecil. Kemudian prioritas DAK. Kemudian yang keenam adalah bantuan dan perlindungan hukum barang dan jasa pemerintah minimal 40% untuk produk UMK. Nah, ini salah satu jaminan pemerintah atau kemudahan dari pemerintah kepada UMK. Kemudian yang ke-8, kemitraan UMK di rest area. Mungkin Bapak Ibu di daerah-daerah yang ada jalan tol, misalnya contoh kami dari Jakarta menuju Cirebon gitu, Bapak Ibu, mungkin di daerah Bapak Ibu masing-masing juga, kalau ada jalan tol ini ada rest area yang khusus untuk UMK. Kemudian bagi koperasi, pembentukan koperasi primer minimal 9 orang, ini dipermudah. Rapat anggota tahunan bisa dibagikan, koperasi bisa usaha syariah. Next. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu,
kami akan langsung ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu terkait dengan isu-isu seputar Undang-Undang Cipta Kerja. Secara singkat, Bapak Ibu, kami ingin sampaikan bahwa pertama mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Nah, Bapak Ibu, barangkali kalau Bapak Ibu mendengar di berbagai berita, oh, Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, tidak memberikan perlindungan bagi pekerja atau tidak memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup. Tidak, Bapak Ibu, memang betul ini memberikan kemudahan bagi untuk bidang usaha. Tujuannya sekali lagi adalah untuk meningkatkan, untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini dengan berbasis risiko ini tujuannya untuk memberikan kemudahan. Tidak semua kegiatan usaha harus izin. Hanya yang besar, hanya yang berisiko tinggi yang izin. Selainnya tadi kalau yang usaha mikro kecil ini cukup dengan NIB saja. Kemudian Bapak Ibu terkait UMKM tadi sudah kami singgung, insya Allah sebagian besar UMKM ini positif, artinya pemerintah memberikan perlindungan yang lebih luas lagi, memberikan kemudahan. Dan Bapak Ibu mungkin yang terakhir tadi kami tadi pagi ditugasi pimpinan untuk rapat di Menko Perekonomian. Ada 2 kali rapat. Pagi itu kami justru membahas dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Menko Perekonomian dan dengan Setkap, khususnya terkait penyederhanaan perizinan di daerah. Nah, tadi tim dari Kemendagri, dari Setkap, BKPM dan Kemenko kumpul. Poin pentingnya salah satunya adalah yang tadi sudah ditekankan Bapak Kepala BKPM, bahwa kewenangan perizinan berusaha yang ada, yang saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tetap ada di tempat Bapak Ibu berdasarkan asas konkuren. Jadi kalau selama ini menjadi kewenangan Bapak Ibu, tidak akan diambil oleh pemerintah pusat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Deputi. Sekarang saya izin akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk lebih dari 15 di chatroom. Nanti Pak Deputi, ada 4 Deputi di sini, ada Pak Sahli, Pak Stafsus boleh mencatat, lalu kemudian kita kelompokkan pertanyaannya. Baik, saya absen saja dari yang pertama kali masuk. Ini banyak betul antusiasme. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Padahal saya tahu nih kalau di Papua, pokoknya Indonesia Timur udah jam 5.15 waktu Indonesia Timur. Dari Kabupaten Asahan, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku usaha UMKM khususnya, dalam proses perizinan cukup hanya melalui pendaftaran. Apakah yang dimaksud UMKM di sini sebagaimana dimaksud Undang-Undang 20 2008 tentang UMKM, artinya pelaku usaha sampai dengan modal 10 miliar cukup dengan NIB. Kita bergeser ke Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, apakah kami di daerah juga mesti membuat regulasi sebagai turunan dari undang-undang tersebut? Kemudian ini Kota Palu, kota di Bu Sandra kan Provinsi Sultan, ini Kota Palu. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan berusaha semakin mudah. Tapi bagaimana ya pengawasannya? Karena akan menjadi beban bagi pemerintah, apalagi dengan penganggaran yang terbatas. Dan apabila usaha-usaha ini tidak diawasi, maka akhirnya berdampak bagi masyarakat. Contoh, izin lingkungan tidak diperlukan untuk usaha berisiko rendah dan hanya perlu surat pernyataan saja. Dari Ukar, Kota Kertanegara, Kalimantan Timur, apakah perusahaan yang sudah existing juga diwajibkan bermitra dengan koperasi dan UMKM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Jadi apakah ini berlaku retroaktif gitu ya, atau berlaku surut? Kemudian dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, terkait step 5 di OSS yang harus mengupload SLF
Biaya untuk menyusun SLF mahalnya minta ampun seperti AMDAL. Apa bisa SLF dikeluarkan dari sistem OSS? Kemudian ke Lumajang. Untuk SLF apakah juga termasuk dalam komitmen izin usaha? Dari Binjai, Kota Binjai, mohon penjelasan lebih lanjut. IMB bukan lagi menjadi bagian dari izin usaha dari OSS. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala BKPM menyampaikan bahwa tidak ada izin yang ditarik ke BKPM RI, sementara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang ESDM sampai dengan saat ini PP-nya belum keluar, sehingga ada 33 perusahaan yang izinnya tidak bisa diproses. Mohon penjelasan dari Bapak Kepala BKPM, tapi akan tersebut disampaikan penjelasannya oleh Deputi. Kota Bandung dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka di dalamnya termasuk klaster perizinan. Bagaimana perlakuan terhadap klaster perizinan di daerah? Apakah ada pemenuhan komitmen? Apakah dibedakan dari perizinan yang beresiko tinggi, sedang, dan rendah? Dan apakah bentuk perizinannya? Lombok Timur terkait dengan izin lingkungan khususnya, tadi sudah saya sampaikan ke Pak Kepala, sudah dijawab ya. Kalau Lombok Timur sama Papua Barat sudah dijawab. Kemudian dari Kota Binjai ada pertanyaan susulan, apakah dengan disahkannya UCK menghapuskan perka BKPM, maksudnya perubahan dan regulasi terkait investasi lainnya. Provinsi Aceh izin bertanya terkait implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ke depan, utamanya penggunaan aplikasi selain OSS, apakah masih dibolehkan? Berhubung Kementerian Teknis juga membuat aplikasi yang harus diajukan oleh pengusaha untuk mengurus komitmen izin selain dari OSS. Mohon pencerahannya. Provinsi NTT, tadi dalam penjelasan Bapak tentang Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan perlu adanya pembentukan badan pelayanan yang saat ini dikenal dengan adanya DPM PTSP. Tetapi kenyataan di NTT ada 4 kabupaten yang nomenklaturnya belum seragam, antara lain Kabupaten Sabu Rai 2, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Lembata. Mohon bantuan melalui Kepala BKPM untuk berkoordinasi melalui Kemendagri sehingga terjadi penyeragaman nomenklatur agar mempermudah sinergitas program dan kegiatan. Saya izin bacakan semua dulu Ibu Bapak ya, supaya sekalian dijawab oleh para deputi, Bapak Deputi Sahli dan juga staf sus. Provinsi DKI Jakarta dengan disahkannya Undang-Undang CK akan terjadi perubahan kedudukan izin yang sebelumnya izin berfungsi sebagai pengendali, baik itu pengendali ketata ruangan, pengendali lingkungan hidup dan lain-lain, menjadi izin berfungsi sebagai bagian dari fasilitasi investasi. Apakah benar hal tersebut? Dan mohon penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan fasilitasi investasi. Kita sekarang melanjutkan ke Kepulauan Anambas. Terkait dengan UMK di wilayah kami sudah terjadi isu konflik terkait usaha mikro, perdagangan, eceran mikro, dan karaokean. Mohon pengkodingan untuk pembatasan penginputan KPLI pada UMK agar yang memiliki resiko sedang sampai besar tidak bisa diakses pada UMK. Dari Kabupaten Agam, siapa yang berwenang menilai jenis resiko dari suatu kegiatan usaha? Kabupaten Jombang, Bapak yang terhormat, mohon izin terkait implementasi Andalalin mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah tetap dilaksanakan secara terpisah yang menjadi persyaratan IMB atau dijadikan satu dengan dokumen lingkungan, angka UKL, UPL? Terima kasih atas perhatiannya. Kabupaten Murung Raya dalam sistem OSS dikenal adanya izin komersial. Salah satu contoh atau wujudnya melalui sertifikat di sektor kepariwisataan setelah terbitnya TDUP. Kalau saya tidak salah baca, di Undang-Undang Cipta Kerja muncul juga namanya sertifikat standar. Ini siapa yang buat ya Bapak dan Ibu? Jangan sampai kejadian di OSS, khususnya untuk sektor pariwisata terulang. Diharapkan setelah TDUP punya izin komersial berupa sertifikat, tapi tidak ada lembaga pemerintah yang menerbitkan ini. Malah katanya sertifikat ini diterbitkan oleh pihak ketiga atau jasa konsultan yang ternyata lembaga tersebut sampai saat ini susah dicari dan mungkin perlu biaya tidak sedikit. Saran untuk dimatangkan bentuk-bentuk izin komersial dari berbagai sektor yang mudah akses dan murah kalau bisa gratis. Kemudian SIMPG udah ada pertanyaan yang sama dan sudah dijawab. Dari Sawalunto, Kota Sawalunto, bagaimana dengan izin teknis untuk dapat mengeluarkan sertifikat SNI bagi produk UMKM? Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sertifikat layak fungsi sudah bukan lagi menjadi persyaratan untuk izin usaha berdasarkan Undang-Undang CK. Bagaimana untuk kegiatan
usaha resiko menengah, misalnya hotel bintang 1, apakah tetap tidak memerlukan SLR? Kemudian dari Denpasar, bagaimana berkaitan dengan pengawasan, artinya pengawasan setelah Undang-Undang CK. Kota Kediri, berubahnya OSS versi 1.1 ke OSS RBA. Apakah mutlak harus migrasi bagi yang sudah ber-NIB sebelumnya? Kabupaten Labuan Batu Selatan, apakah PIRT cukup dikeluarkan dari OSS saja? Bagaimana tentang laik konsumsi dari BPOM? Provinsi Jateng, bagi perusahaan existing apakah masih diwajibkan untuk mendapatkan SLR? Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akan mendistribusikan jawabannya. Di sini seperti Pak Kepala sampaikan, hampir penuh para pembicara narasumber yang akan menyampaikan paparan kepada Bapak penjelasan. Deputi Dalak, Deputi Kerjasama, Deputi Pelayanan, Deputi Promosi, Pak Stafsus, Pak Sahli, Ibu dan Bapak Direktur. Silakan Pak Ariatno untuk mengawalinya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dari Kepala DPMPTSP Provinsi Kabupaten Kota, dan mohon izin kepada Bapak Deputi, Bapak Stafali, Bapak Stafsus, dan Bapak Direktur, kami mencoba untuk mengawali memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan. Pertama, dari Kabupaten Asahan, tadi disampaikan bahwa terkait dengan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi ya, apakah khususnya tadi yang terkait dengan usaha mikro kecil ya, cukup dengan pendaftaran, karena usaha mikro dan kecil itu kemungkinan besar risikonya rendah. Nah, karena rendah maka cukup dengan pendaftaran itu NIB sekaligus berlaku sebagai legalitas. Nah, apakah masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008? Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa di dalam persyaratan bahwa di dalam Undang-Undang CK kriteria mengenai usaha mikro kecil menengah ini termasuk yang diubah. Namun saat ini kami dari BKPN, dan tentu ini sesuai arahan Bapak Kepala BKPN, dalam rapat-rapat dengan Kementerian Koperasi, kami mengusulkan agar tetap kriteria itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi tadi sudah disinggung, kalau usaha mikro berarti di bawah 50 juta misalnya. Kemudian kita sampai 500 juta. Kemudian yang menengah 500 juta ke atas sampai 10 miliar. Dan yang kalau yang besar di atas 10 miliar. Dan itu posisi BKPN, posisi dari Bapak Kepala BKPN yang kami sampaikan di dalam rapat-rapat saat ini dengan Kementerian Koperasi dan Kemenko Perekonomian. Kemudian pertanyaan dari Sumbar, apakah dengan diundangkannya nanti, insya Allah dalam waktu dekat nanti akan diundangkan Undang-Undang CK ini, apakah pemerintah daerah juga mesti membuat peraturan pelaksanaan ya? Kira-kira kan ini turunan maksudnya peraturan pelaksanaan. Nah, Bapak dan Ibu, tadi pagi ketika kami rapat dengan Bapak Ibu eselon 1 di Kemenko Perekonomian dan juga dengan Kementerian Dalam Negeri, bahwa selain di pusat, di daerah ini nanti kalau ada peraturan-peraturan yang tanda kutip menghambat investasi, menghambat kemudahan usaha, maka diharapkan juga akan melakukan reform, akan melakukan mencabut atau mengganti peraturan-peraturan yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi ketika rapat tadi kemungkinan apakah perkada atau peraturan bupati, peraturan wali kota atau gubernur, dan juga barangkali ada yang peraturan daerah itu nanti diubah. Jadi ada tindak lanjutnya ya. Insya Allah yang akan menyampaikan tindak lanjut dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Kemudian dari Palu, dengan kemudahan perizinan ini, bagaimana pengawasannya? Tadi disampaikan bahwa dengan anggaran yang terbatas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, tadi mohon maaf kami tadi lupa menyampaikan, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang
nantinya akan menerapkan OSS berbasis risiko, ini prinsipnya atau filosofinya adalah trust but verify. Jadi memang diberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk memulai usaha, tapi nanti pengawasannya di belakang, atau sering kita sebut dengan false audit. Jadi memang ini memberikan kemudahan di depan pada pelaku usaha, tentu pelaku usaha baik yang kecil, mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, nantinya baru akan dilakukan pengawasannya di belakang.